Halo sahabat Rio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lucy. Dan pada hari ini aku menyempatkan untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Rio tentang bagaimana cara kita untuk bisa jujur sama diri sendiri. Hari ini aku lagi ada di tempat praktek aku dan sedang menunggu seorang klien yang istimewa. Kenapa? Ya, setiap klien menurut saya akan selalu menganggapnya istimewa karena setiap diri kita adalah istimewa. Nah, sahabat Real, untuk bisa kita jujur sama diri sendiri, pertama-tama adalah kita harus bisa kenal sama diri kita sendiri. Gimana sih caranya untuk bisa kenal sama diri sendiri? Nah, untuk bisa kenal sama diri sendiri, kita membutuhkan model yang pertama adalah sebuah keberanian dan kemauan. Kemauan untuk bisa mengenal diri sendiri. Kekuatan dan rasa ingin tahu itu akan membantu kita bisa menelusuri bagaimana sesungguhnya hakikat dari diri kita sendiri. Yang kedua, kita membutuhkan orang yang betul-betul bisa memberikan pencerahan terhadap kita tentang hakikat atau sejatinya diri kita sendiri. Mungkin sahabat Ria juga bisa ya membaca dari beberapa sumber seperti buku, kemudian juga dari beberapa jurnal, kemudian juga bisa bicara dengan melalui para coach, kemudian para mentor atau konselor atau para dosen dan guru-guru kalian. Nah, sumber pengetahuan ini juga akan membantu kamu untuk bisa memudahkan gimana cara untuk kamu bisa mengenal diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah kamu bagi atau beri waktu buat diri kamu sendiri untuk menelusuri ke dalam diri kamu sendiri apa sesungguhnya yang berada di dalam diri kita sendiri. Wah, gimana ya yang ada dalam diri kita? Tentunya kita nggak bisa lihat ya organ-organ tubuh kita sendiri kecuali dengan menggunakan mesin X-ray yang sangat terbatas juga sesungguhnya, sehingga kita nggak bisa melihat secara 3 dimensi atau 4 dimensi yang betul-betul seolah-olah real ya. Memang sih sekarang ada USG 4 dimensi dan itu sangat luar biasa dan very amazing. Nah, tetapi yang saya maksud untuk bisa mengenal dan melihat ke dalam diri adalah yaitu tentang bagaimana dinamika yang ada di dalam pikiran kita. Iya, pernah gak sih dengar teman-teman ya bahwa kita itu adalah apa yang kita pikirkan, kita adalah apa yang kita persepsikan. Nah, semua itu terjadi ada di dalam jiwa atau di dalam batinnya kita, yang bagaimana kita bisa berpikir, kemudian kita bisa merasakan, kita bisa memiliki emosi dan yang lainnya. Dan pikiran dan emosi kita itu sangat sekali dinamis dan begitu luas serta begitu dalam. Dan bahkan beri waktu untuk diri kita untuk bisa mengenali peristiwa-peristiwa kita di masa lalu hingga sampai kita di masa yang sekarang ini. Nah, untuk bisa menyadari dan mengenali itu dibutuhkan latihan, dan pengetahuan-pengetahuan atau wawasan itu akan membantu kita di dalam kita menelaah atau menganalisa dan mengeksplor apa sih yang ada di dalam diri kita itu. Nah, ketika kita tahu dari pengetahuan bahwa kita setiap individu ini memiliki kelebihan, memiliki kelemahan, memiliki kekuatan, memiliki kekurangan dan lain-lainnya, sampai di situ pun sudah bisa membawa kita untuk bisa lebih mengenali diri kita sendiri. Namun, ketika kalian dengan sangat sungguh-sungguh ya dan beri waktu sepanjang hayat untuk bisa mengenali diri sendiri, kalian akan menemukan lebih banyak lagi kedalaman jiwa dan batin kalian. Kedalaman bagaimana cara berpikir, bagaimana cara kita bereaksi, berespon, sehingga menimbulkan emosi dan perasaan-perasaan kita. Nah, disitulah kita bisa mulai menyadari, kemudian mengakui, oh oke, aku adalah tipe orang yang seperti ini, itu, dan lain-lain ya. Dan ketika kita sudah mulai menyadari dan menemukan diri kita sendiri, sejatinya diri kita yang lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar kepribadian atau kekuatan, kelebihan, kekurangan, kelemahan, maka insya Allah kalian akan bisa dengan sangat mudah untuk lebih mengenali dan mendalami, menerima dan memahami serta mampu mengelola dan mengatasi, memanage apa-apa yang ada secara dinamis di dalam
diri atau jiwa, mental atau batinnya kita. Contoh misalnya, gimana sih cara kita bereaksi ketika kita menghadapi situasi yang sulit? Bagaimana sih cara kita menghadapi orang-orang atau sekeliling kita yang kita anggap cukup challenging atau cukup sulit? Dan bagaimana sih cara kita menghadapi diri kita sendiri yang kadang pernah mungkin kalian sedang mengalami perasaan yang tidak menentu, kalian sedang galau, dan lain-lain. Atau bahkan bagaimana cara kalian bisa menggali potensi, mengenali minat, membuat planning atau rencana-rencana masa depan, target-target hidup, dan yang lain-lainnya. Nah, oleh sebab itu, yang tadi saya bilang di poin pertama, dibutuhkan kemauan yang sangat kuat dan sungguh-sungguh. Dan kemudian juga dibutuhkan keberanian untuk melihat ke dalam jiwa kita sendiri. Dan pengetahuan yang akan bisa kalian bawa untuk masuk ke dalam perjalanan mengalami atau praktek ke dalam diri, mudah-mudahan akan bisa membawa kalian pada satu titik, yaitu kebijaksanaan. Dan sehingga kalian bisa secara clear, secara pure, secara jernih, bening untuk melihat diri kalian sendiri. Nah, ketika kalian sudah mulai mengenali, memahami, maka beranilah untuk menjadi diri sendiri. Karena ketika kita berani terhadap diri kita sendiri, menjadi diri kita sendiri, artinya kita sudah berani, kita sudah jujur untuk diri kita sendiri. Meskipun kita tahu bahwa pengalaman dan pengetahuan akan membawa kita belajar sepanjang hayat, bagaimana kita bisa meningkatkan diri kita untuk terus lebih baik, dan bagaimana menjadi sosok insan kamil, menjadi sosok manusia yang seutuhnya, yang penuh dengan akhlakul karimah. Nah, itu saja dari saya. Semoga menjawab dan bisa memuaskan teman-teman. Jika teman-teman atau sahabat real belum cukup puas dengan jawaban aku, atau kalian memiliki pertanyaan atau rasa ingin tahu yang lebih personal, lebih pribadi, boleh hubungin aku ya di WA 0857 0110 1997, atau nanti bisa lihat di teks di bawah ini. Dan kalau kalian ingin berkunjung juga ke tempat praktek aku di sini, kalian bisa menemui atau mengalami journey ya, perjalanan untuk bisa aku baca melalui tanda tangan kamu, melalui tulis tangan kamu, atau melalui kartu yang bisa membaca pikiran bawah sadar kamu bisa datang ke alamat di atas ini, yaitu Lapanza Center di Pesona Georgia, Kota Wisata TA5 nomor 28. Sampai ketemu ya, semoga ada jodohnya, kita bisa jumpa, kita bisa ngobrol lebih jauh, dan semoga juga saya bisa membantu. Terima kasih, sampai jumpa.